Sikap istana yang menuding gerakan kritik dari kampus sebagai gerakan partisan justru meningkatkan eskalasi gerakan. Akankah gerakan protes ini membesar? Pemirsa, inilah Top Review. Hari Selasa 6 Februari, sebuah konferensi pers digelar di kampus Unika Sugia Pranata Semarang. Rektor Unika Ferdinandus Hendarto mengungkap tentang adanya permintaan dari oknum aparat agar membuat video testimoni tentang keberhasilan kinerja Presiden Joko Widodo. Bukan mengiyakan, Ferdinandus justru menolak. Ia menegaskan tidak pernah mau memberikan pernyataan dalam bentuk apapun untuk menilai kinerja positif Presiden Jokowi. Ferdinandus juga mengungkap sejumlah rektor dari berbagai kampus di Semarang juga diduga diminta membuat dan mengirimkan video testimoni yang berisi pujian terhadap kinerja Presiden Jokowi. Beliau menyatakan dari Polrestabes, gitu kan? Saya jawab ada apa-apa karena saya sedang ada pertemuan gitu. Lalu beliau WA meminta pernyataan itu, video itu. Kemudian saya mengatakan mohon maaf Bapak, kami memilih untuk tidak membuat itu. Lalu Sabtunya setelah kami membuat pernyataan di Surabaya itu, beliau WA lagi kan dengan memberi contoh video-video dari perguruan tinggi lain. Ada Unsur, ada Undip, ada UIN dan sebagainya, dan beberapa PTS di Semarang. Dia jawab saya sama. Permintaan agar para rektor memuji kinerja Presiden Jokowi ini merupakan upaya untuk membendung sejumlah kritik yang dilakukan para profesor dan sivitas akademika kampus yang dimulai dari kampus Universitas Gadjah Mada Rabu 31 Januari lalu dan menyebar ke sejumlah perguruan tinggi lainnya. Pemirsa, kita akan lihat bahwa sampai dengan hari ini sudah ada 32 kampus atau 32 universitas yang telah bergerak untuk mengkritik pemerintahan dan juga pelemahan demokrasi, baik memberikan pernyataan secara langsung atau press release untuk mengkritik pemerintahan dan juga pelemahan demokrasi yang ada di Indonesia. Bahkan sebagian besar ini terdiri dari kampus-kampus ternama. Nah, kita akan melihat 10 diantaranya kampus-kampus ternama. Ini banyak sekali ya, sebenarnya sebagian besar ini adalah kampus-kampus ternama, tapi kita akan bacakan misalnya 10 kampus yang juga sudah memberikan pernyataan sikapnya. Ini diawali dari Universitas Gadjah Mada, yaitu pada tanggal 31 Januari, kemudian diikuti oleh Universitas Islam Indonesia 1 Februari, kemudian 2 Februari ada 2 kampus sekaligus, kemudian Unhas Makassar dan Universitas Indonesia, kemudian pada tanggal 3 Februari itu ada Universitas Pajajaran Bandung dan juga UMY Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 5 Februari mulai banyak yang juga mengikuti, pemirsa, dari UIN Jakarta, kemudian Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Riau, dan juga Universitas Negeri Malang. Masih banyak lagi sampai dengan hari ini juga, pemirsa. Gagal menekan para rektor untuk memberi pujian pada Presiden Joko Widodo, istana rupanya memilih melakukan serangan verbal. Menteri Investasi dan Kepala BKM Bahlil Lahadalia menyebut gerakan moral daripada guru besar dari berbagai kampus di berbagai daerah adalah gerakan agitasi dan sudah diatur. Bos, saya ini dulu mantan aktivis 98, yang turun demo itu kan kita ini dulu. Gerakan ini menurut saya ini gerakan yang ya gitu deh. Ya kayak apa ya? Dulu kan orang melakukan penetrasi, mungkin agitasi ke kampus, ke adik-adik mahasiswa. Tapi kemudian itu tidak berhasil. Lalu kemudian melakukan agitasi di tingkat oknum-oknum guru besar. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Ya. Teriak-teriak kecil loh. Ada yang ngatur, Pak. Ya udahlah, mana ada politik itu gak ada ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM, ngerti betul barang ini. Ya, terkecuali aku ini mahasiswa dulu kutu buku, kita ini besar di jalan. Gimana kita gak paham kayak gitu? Namun pernyataan Bahlil itu dibantah keras oleh para profesor. Bahkan disebut bahwa pernyataan Bahlil itu diucapkan untuk menutupi kebohongan dan kecurangan. Karena itulah kalau menurut saya alasan-alasan yang dilakukan Bahlil itu hanyalah asas pembenar dari sebuah kecurangan. Jadi biasanya kalau kita melihat sebuah perilaku curang, perilaku dusta, perilaku bohong, sekali orang itu berbuat dusta, culas, bohong, untuk selamanya dia harus mempertahankan itu
Sebab kalau dia tidak melakukan itu, maka harga dirinya akan jatuh. Maka bagaimanapun juga, kemudian dia berbuat culas, termasuk diantaranya mengata-atai kalau ini diatur. Saya agak sedikit nelongso agak sedikit miris. Kalau beliau seorang mantan aktivis, pasti sudah tahu gerakan ini mau dibawa kemana. Ya kan, kita kan memberi di USU kami menyebut itu dengan gerakan moral. Kami tidak mengatakan kami partisan atau kami mengingatkan justru disinilah testing tentang berdemokrasi mengeluarkan pendapat itu akan diuji di negara ini. Sementara itu, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Profesor Triyatni Martosenjoyo, menegaskan bahwa sebenarnya rakyat sudah tahu tentang ketidakberesan di negeri ini. Hanya saja mereka menunggu alarm dari kampus. Rakyat itu tahu. Saya kira dari Sabang sampai Merauke itu tahu kan pasti. Tetapi kalau orang belum bersuara, itu artinya dia tidak mendengar alarm. Ya, jadi saya setuju dengan Prof. Cecep bahwa ini sebenarnya ketika mendengar tanggapan-tanggapan dari rektor, dari pejabat-pejabat istana, dari para menteri, itu sesungguhnya memperkeras bunyi alarm bahwa ada suara alarm yang ingin dibungkam. Upaya untuk membungkam alarm demokrasi dari kampus ternyata justru mengeraskan bunyi alarm itu. Buktinya, kini giliran mahasiswa yang mulai turun ke jalan untuk memprotes kekuasaan yang sewenang-wenang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.